politik ekonomi Islam. Dan nanti pasar itu ada pada bagian politik ekonomi Islam. Aliran darahnya yaitu emas dan perak. Jantungnya itu apa? Lembaga Baitul Mal. Pompanya apa? Siapa yang bisa menyedot uang masuk ke Baitul Mal dan siapa yang bisa mengeluarkan uang dari Baitul Mal, itulah pompanya. Semua itu di bawah kewenangan khalifah. Nomor 1 kepemilikan individu, nomor 2 kepemilikan umum, nomor 3 kepemilikan negara. Dan nanti dari pasar itu ada tetesannya, zakat, infak, sedekah. Kalau kepemilikan umum dikelola secara benar dan masuk ke kas Baitul Mal, dalam rupiah kita dapat 1.764 triliun. Padahal APBN hanya 1.000 triliun, surplusnya berapa? 700 triliun, tanpa memungut pajak sama sekali. Sisanya aja 700 triliun, itu bisa untuk menggratiskan sekolah, rumah sakit. Oleh karena itu, fungsi sentral Baitul Mal sebagai jantungnya ekonomi Islam, maka kuat tidaknya ekonomi Islam, jatuh bangunnya ekonomi Islam tergantung jantungnya ini. Kenapa kekhilafan dulu bisa berjalan dari sejak zaman Rasul sampai 1400 tahun? Nggak ada pengangguran, nggak ada kemiskinan, semua makmur sejahtera, nggak ada sepanjang sejarah Islam itu sekolah bayar itu. Ini bukan alam mimpi, ini bukan teori, faktanya 1400 tahun sudah berjalan. Maka kalau Baitul Mal kuat, itu peruntukannya apa? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan. Maknanya apa? Tidak boleh ada individu yang miskin. Kalau nggak punya rumah tinggal tunjuk jari, saya nggak punya rumah, nggak usah ke properti. Dulu Imam Ali ketika jadi khalifah, dia mengatakan saya hanya bisa tidur tenang kalau kas Baitul Mal sudah kosong. Setiap ada uang masuk, langsung saya distribusikan kepada rakyat saya baru bisa tidur tenang. Zaman Umar bin Abdul Aziz, itu nyari orang yang berhak menerima zakat itu sampai nggak ada. Dan ini bukan cerita mimpi ya, ini fakta. Yang kedua, untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan. Jadi yang gratis tidak hanya pendidikan, kesehatan gratis, tidak hanya kesehatan, keamanan juga gratis. Yang ketiga, membangun institusi berat. Umumnya pabrik pesawat terbang, pabrik mobil dan sebagainya itu negara yang membangun. Termasuk infrastruktur, jalan, jembatan, jalan tol semua tapi gratis semua gitu. Yang ketiga, untuk kebutuhan permodalan usaha. Ini bisnisnya kumpul sini, tinggal tanya siapa butuh modal, kasih, nggak usah kembali. Terus untuk keperluan simpan pinjam juga bisa. Jadi seperti bank itu bisa. Jadi bank itu tidak haram, yang haram itu transaksinya. Kalau Baitul Mal jadi bank bisa sampai ke desa-desa untuk kebutuhan jasa, transaksi dan lain sebagainya itu bisa.